Halo, bergabung kembali di channel berfisika.com, channel yang akan membahas segala hal di dalam fisika dasar, baik itu materi ataupun soal-soal ya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan masih dalam tema gelombang mekanik ya. Eh, Meskipun dituliskan gelombang, tapi di semester 1 ini kita akan bahas gelombang mekanik. Jadi gelombang cahaya nanti atau gelombang elektromagnetik nanti kita bahas di semester 2 ya. Oke, tema pada hari ini di video ini kita akan bahas tentang refleksi dan transmisi gelombang. Nah, dari kata-katanya refleksi itu artinya pantulan. Oke, refleksi itu artinya pantulan. Oke, refleksi itu pantulan. Oke, saya tulis dulu ya. Itu pantulan. Nah, dalam hal ini pantulan gelombang ya. Kemudian kalau transmisi itu artinya diteruskan ya. Transmisi itu artinya teruskan. Nah, jadi gelombang itu akan mengalami sebuah fenomena dipantulkan, balik lagi ya, gelombangnya kembali ke arah semula ya, berlawanan. Atau transmisi artinya dia diteruskan ya, pergerakannya arahnya sama dengan arah awal gerakan ya. Nah, saya akan mengilustrasikan beberapa kasus ya, beberapa contoh fenomena ya di dalam gelombang tali ya, karena kita lagi berbicara tentang gelombang mekanik, yaitu gelombang tali ya yang akan kita contohkan. Nah, nanti kesimpulannya saya akan memberikan kesimpulan tentang bagaimana sih refleksi dan transmisi gelombang, perilakunya terhadap kecepatan ataupun medium yang digunakannya. Oke, kasus pertama adalah oke, saya hapus dulu. Sebuah gelombang ya, sebuah gelombang atau pulsa gitu. Ini kasus pertama. Itu digetarkan, oke. Nah, kemudian dia ujungnya diikat ya, dengan apa? Diikat dengan posisi yang tetap ya. Ini ujungnya terikat tetap ya. Jadi ujungnya tidak bergeser-geser ya. Ini yang pertama. Nah, jadi yang pertama si gelombang bergerak ke arah kanan. Oke, si pulsa atau gelombangnya. Nah, kemudian ternyata setelah melewati dinding ya, setelah si gelombangnya mencapai ujung yang dinding ini terakhir. Nah, dia itu mengalami pemantulan, dan pemantulannya mulainya dari bawah, teman-teman, gini. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi dia mulainya dari bawah dan bergerak berlawanan arah ya. Jadi ini refleksi. Nah, kenapa dia dimulainya dari bawah ya, amplitudonya, sedangkan ini dia kan ke atas, lagi naik ke atas ya, ini seret. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ternyata ini menyebabkan pembalikan fasa disebutnya, pembalikan amplitudonya itu disebabkan pada saat awal dia menabrak dinding ini, si gelombang ini memberikan gaya terhadap dindingnya itu ke atas. Nah, ke atas, jadi dia akan ke atas gitu, si energi gelombang ini memberikan gaya ya kepada dinding itu ke atas. Nah, tetapi si dinding itu sesuai dengan hukum Newton ketiga ya, sigma F aksi itu sama dengan minus sigma F reaksi. Nah, si dinding pun akan memberikan gaya reaksi, yaitu arahnya ke bawah, teman-teman. Nah, arahnya ke bawah. Ini F reaksi dari dinding. Nah, kalau ini F aksinya. Nah, sehingga si pulsa atau gelombang itu akan dimulai amplitudenya dari bawah, karena diberikan oleh F reaksi dinding itu ya. Ini adalah kasus yang pertama. Nah, kasus yang kedua hampir mirip ya, di sini aja. Hampir mirip ya. Jadi sebuah gelombang tali ya. Cuman perbedaannya adalah si tali ini diikat oleh sebuah cincin gitu misalnya. Nah, si cincinnya ini bebas, ujungnya bebas. Jadi dia bisa
bergeser-geser si cincin ini. Jadi si tali ujungnya tidak tetap. Kalau ini terikat tetap ujungnya ya. Nah, pulsa atau gelombangnya digetarkan sehingga bergerak ke kanan ya. Nah, kemudian pada saat dia menyentuh cincin ini ya, ujung ini, dan ternyata ujungnya apa teman-teman? Ujungnya akan naik ya, karena diberikan gaya oleh si tali ini, oleh gelombang ini ke atas. Nah, sehingga dia akan bergerak ke atas si cincinnya ya, bergerak ke atas sehingga akan memantulkan kembali si gelombangnya. Nah, gitu ya. Dan kemudian si cincin ini akan bergerak turun ya ke bawah. Nah, perbedaannya adalah kalau di sini ada pembalikan, dan di sini ada pembalikan fasa atau pembalikan amplitudo. Kalau di sini tidak ada ya. Oke, jadi di sini tidak ada pembalikan. Jadi dia bergerak kembali ke sini dengan amplitudo yang sama dengan amplitudo awalnya ya, di atas. Jadi tidak di bawah. Itu yang kedua, fenomenanya. Yang ketiga, fenomenanya adalah talinya dihubungkan ya dengan tali yang berbeda. Nah, di sini kan talinya satu. Nah, kalau sekarang talinya ada dua, teman-teman. Oke, seperti ini saya gambarkan. Nah, sampai sejauh ini, kemudian dia disambung dengan tali yang lebih tebal. Nah, seperti itu bisa. Itulah ya. Nah, gitu. Jadi tali ini, oke. Nah, di titik persambungan ini ya. Nah, ini kan beda tali, beda kerapatan dan beda masanya ya. Masa persatuan talinya beda ya. Nah, ternyata di titik batas ini nanti si gelombangnya akan menjadi dua, teman-teman. Ya, kalau fenomenanya saya gambar ulang, oke. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ternyata fenomenanya adalah dia akan dibalikan kembali ke sini, yang ini ya. Dia akan begini, ya teman-teman, ya. Nah, gitu. Sorry. Nah, seperti itu ya. Jadi dia akan dibalikan fasa. Oke. Jadi yang pertama misalkan dia ke sini. Nah, kemudian dia akan dibalikan fasanya. Pembalikan fasa ya. Dia akan ke sini. Ya. Jadi tali A dan tali B ya misal. Jadi kemudian ada gelombang yang direfleksikan dan dibalikan fasa, dan satu lagi dia ditransmisikan ya. Jadi ada yang direfleksikan, ini transmisi. Itu kasus yang ketiga. Nah, kasus yang terakhir ini sama dengan kasus ini, yaitu cuman talinya berbeda. Di sini yang lebih tebal, oke. Oke, ini yang lebih tebalnya, teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian disambung dengan tali yang lebih ringan. Nah, dan ternyata di titik persambungan ini dia akan dibalikan, namun dia tidak mengalami pembalikan fasa. Nah, itulah intinya ya. Nah, jadi dia ke sini tidak dibalikan, jadi dia sama. Gitu ya. Nah, ini refleksi, ini nanti ada transmisi ya. Oke, seperti itu. Nah, jadi kesimpulan apa yang akan kita peroleh? Oh ya, sebelum itu kita lihat dulu. Jadi yang direfleksikan dan transmisi itu nanti si amplitudonya berbeda ya, teman-teman. Jadi karena ini gelombang awalnya misalkan A, nah ini jadi A aksennya lebih kecil gitu ya. Jadi A aksennya lebih kecil dari A. Ini juga sama ya. Ini salah gambar. Jadi yang ini juga A aksennya lebih kecil dari A. Kenapa? Karena energinya akan berkurang, teman-teman ya. Karena energi awalnya ini kemudian dipantulkan dan dia akan dipecah dibagi dua ya. Ada yang transmisi dan refleksi. Akibatnya energinya atau amplitudonya itu akan dibagi dua dengan nilai ketinggiannya akan semakin kecil. Nah, kesimpulannya apa dari transmisi dan refleksi ini? Jadi ini akan bisa teman-teman terapkan di dalam gelombang cahaya ataupun nanti gelombang
elektromagnetik ya. Ini hanya pengantarnya ya di semester 1 ini. Jadi kesimpulannya adalah jika gitu ya, jika gelombang atau pulsa, nah gitu ya, gelombang atau pulsa merambat dari medium yang apa dulu nih, yang kurang rapat ya, merambat dari medium kurang rapat menuju medium rapat. Nah, dalam hal ini apa implikasinya atau cirinya, yaitu V kecepatan si A lebih besar dari kecepatan si B. Kan VA-nya kurang rapat, berarti kecepatannya tinggi kan. Nah, itu akan dipantulkan apa? Dengan pembalikan fasa ya. Dengan pembalikan fasa atau amplitudo. Pembalikan fasa. Ini teorema pertama. Yang keduanya berarti kebalikannya. Oke. Jika medium yang lebih rapat ya, atau kita definisikan dengan ini ya, medium yang pertama kurang rapat, lebih rapat artinya kecepatannya rendah ya dibanding kecepatan B, maka dia akan dipantulkan tidak dengan pembalikan fasanya, tidak dibalikan fasanya ya. Nah, seperti itu. Ini adalah kesimpulannya dari sifat refleksi dan transmisi gelombang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya dan share ke teman-teman semuanya ya. Sampai jumpa, sampai ketemu. Salam berfiska.com, tetap semangat.